bersyukur kepadamu untuk saat ini di mana kami boleh beribadah, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya supaya nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Kami tolak, kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan di udara yang mencoba mengganggu kami, mengganggu jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, biarlah kuasa-Mu sendiri yang menaungi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yang memberikan sukacita di hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian untuk Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian kuasa nama Yesus. Bangkit dan surga nama Yesus. Kita berdiri dan tepuk tangan. Amin.
Ibu. Bapak Ibu, sudah saatnya saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi dan menaikkan pujian kembali, Kau Allahku yang adil.
surga, terima kasih untuk pagi indah ini. Kau kumpulkan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Dan ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicara dengan jelas dan penuh kuasa Tuhan, agar kami semakin mengenal Kau lebih baik, semakin mengasihi-Mu, semakin mengerti isi hati-Mu, apa yang benar, yang berkenan kepadamu dan yang sempurna. Dan Kau akan mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu sebagai umat pemenang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur karena kami percaya Engkau sudah mendengar dan mengabulkan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom. Halo. Apa kabar? Tuhan, baik, hidupku berbahagia. Itu bukan musiman, tapi pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu di mata Tuhan adalah baik bagi kita. Amin. Amin. Baik. Mari kita buka dan baca Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat pertama hingga ayat ke-11. Oke. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, lalu ayat yang 11 kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Silakan. Dia melihat dua perahu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan saya melakukannya dengan menangkap sejumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika semuanya bersedia itu, dia bersyukur dengan Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah daripadaku karena ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi manusia." Bersama-sama dan sesudah mereka melakukan darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bagi kita yang senang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga ditulis dalam Injil yang ditulis oleh Markus dan juga Matius. Tetapi hanya fokus pada panggilan kepada 4 murid Yesus yang pertama, Andreas, Simon, dan 2 anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Hanya Lukas yang memberikan detail bahwa ada peristiwa
dibalik mengapa keempat orang itu, kalau kita baca di kitab Matius dan Markus, demikian mudah kemudian meninggalkan perahu mereka dan mengikut Yesus. Kalau kita lihat lagi, yang jadi bosnya itu adalah Zebedeus, itu yang orang yang punya perahu. Makanya kalau kita lihat kemudian, nah ini saya katakan begini karena sudah baca ya semua kitab Injil itu. Nanti waktu Yesus itu ditangkap, dibawa ke rumahnya imam besar, ada satu orang yang bisa masuk yang dikenal gitu. Nah itu para pembelajar Alkitab menduga bahwa orang itu adalah Yohanes, penulis Injil Yohanes. Nah, singkat cerita, keempat orang itu meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan, ikut Yesus karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri mujizat yang Yesus lakukan. Apa itu yang terjadi? Ini kan mereka ini orang-orang yang berpengalaman, ya, nelayan yang berpengalaman. Pasti mereka melakukan semua yang normal untuk dilakukan, seperti yang kemudian Yesus suruh untuk mereka lakukan lagi. Dan waktu mereka menangkap ikan juga adalah waktu yang normal, ya, yang sudah ratusan tahun ya dilakukan nenek moyang mereka. Tetapi malam hari itu mereka gagal menangkap seekor ikan pun. Mungkin bahasa mereka waktu itu, ini kita lagi sial gitu ya. Lo kok bisa-bisanya nggak bisa nangkap satu ekor ikan pun. Jadi malam itu mereka nyaris tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa malam itu adalah malam yang sial, yang tidak menghasilkan apapun dalam hidup mereka. Tetapi ternyata mereka salah besar, karena apa yang terjadi beberapa waktu sesudahnya, ketika Yesus datang dan menyuruh mereka agak menjauh sedikit ke tempat yang agak dalam dan mengulangi apa yang biasa mereka lakukan, menebarkan jala, ternyata hasilnya apa? Berlimpah ikannya, sampai jala mereka gampangannya hampir robek karena banyaknya ikan. Supaya jalannya nggak ikan terlalu banyak dan mereka nggak bisa serakah juga, mereka panggil teman-teman mereka sesama nelayan dari perahu yang lain supaya juga ikut menikmati banyaknya ikan yang menunggu untuk ditangkap. Jadi apakah malam itu malam yang sial? Bapak Ibu? Tidak. Ya, karena hari itu menjadi hari yang penuh berkat, yang mengubah sama sekali hidup keempat orang. Bapak Ibu, tema yang ingin saya sampaikan hari ini, yang saya percaya Tuhan ingin bicara kepada kita adalah percayalah, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Amin. Jalan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Apa yang tampaknya kita anggap sial, sebenarnya itu pasti yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Kamu mau jadi pendeta? Amin.
Ya. Awas hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu harus jadi patokan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah salah dan waktu Tuhan selalu tepat. Karena sepanjang hidup kita akan ada banyak hal yang tidak kita mengerti, betul? Yang kita anggap baik dan harusnya terjadi, ternyata tidak terjadi. Dan yang harusnya tidak terjadi karena menurut kita tidak baik, loh kok Tuhan izinkan terjadi? Termasuk sekarang, Pilpres sudah selesai, quick count sudah selesai, tinggal hitung real count, lalu nanti fisiknya itu ada yang happy, tapi ada yang tidak happy. Nah, ini adalah waktu juga bagi orang-orang percaya yang jagoannya juga ternyata tidak diizinkan Tuhan untuk menang. Percayalah pada keputusan Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ada contoh lain. Ada banyak contoh sebenarnya dalam Alkitab yang mengajar kita mengenai ini. Ada 3 hal yang ingin saya bahas. Pertama, mengapa para nelayan yang berpengalaman itu tergagal menangkap ikan di waktu yang normal yang mereka biasa lakukan? Dan kemudian sampai kemudian Yesus datang dan mengubah itu. Yang pertama, jalan kita tidak selalu sesuai dengan jalan Tuhan. Mana yang seharusnya kita percayai? Jalan kita atau jalan Tuhan? Mana Bapak Ibu? Tapi mau kita yang mana yang terjadi? Jalan kita diberkati oleh Tuhan, gitu kan? Yang kita mau kan kalau kita berdoa kan, jalan kita bilang sama Tuhan nih, ini Tuhan, tolong kami ya, buat kami berhasil ya. Nah, itu kan yang kita mau. Tuhan itu jadi ditempel gitu kemauan kita. Tapi semakin kita dewasa secara rohani, maka kita akan semakin diajar Tuhan. Enggak. Jalanku itu lebih baik dari jalanmu. Makanya saya merenungkan perjalanan saya dengan Tuhan Yesus. Di awal saya ikut Tuhan Yesus, mulus banget loh. Ya, mulus banget. Ya. Apa yang saya inginkan itu diberkati Tuhan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Semakin di masa saya, semakin banyak Tuhan izinkan saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan dan justru harus melakukan apa yang Tuhan mau yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Tetapi saya semakin belajar untuk percaya bahwa itu yang terbaik dalam hidup saya. Bapak Ibu, kita pergi ke masa kelahiran Yesus. Nah, ini. Kita tahu dari kitab para nabi, dari nubuat kitab para nabi, bahwa Yesus sang Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Betul? Tapi Yesus tinggal di mana? Yesus tinggal di kota Nazaret, di Galilea. Gimana caranya supaya Yesus bisa lahir di Bethlehem? Nah, itu dia. Caranya ternyata adalah Kaisar Agustus yang berkuasa saat itu di Roma, yang menggantikan Julius Caesar. Kalau kita kan lebih kenal dengan Julius Caesar ya. Nah, penggantinya Kaisar Agustus
mengadakan sensus penduduk di Kekaisaran Roma, dan itu berarti termasuk di daerah Palestina waktu itu. Di Palestina ada beberapa provinsi, ada Galilea, ada Samaria, ada Yudea. Nah, karena Yusuf adalah keturunan suku Yehuda, maka dia harus balik ke kampung halamannya. Dan disitulah saat mereka tiba di Bethlehem, Yesus dilahirkan. Oke? Tepat kan waktunya kan? Sehingga orang yang tinggal di Galilea bisa loh melahirkan di Bethlehem. Tapi belum selesai di situ. Ada lagi faktor Yohanes. Sebelum Yesus mulai pelayanan, harus ada dulu orang dengan roh Elia yang mempersiapkan jalan Yesus, menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel sebelum Yesus datang, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, siapa bapak dan mamanya? Bapaknya Imam Zakaria, mamanya Elisabet. Masih ada hubungan Elisabet ini dengan Maria. Kalau Yusuf dan Maria itu orang Yehuda, kalau Zakaria dan Elisabet keturunan Lewi. Nah, Zakaria dan Elisabet ini sudah tua. Jadi mereka sudah berpikir tidak akan pernah punya anak. Zakaria ini seorang imam. Sekarang bayangkan imam tapi tidak punya anak. Apa di mata orang? Kamu itu imam yang harusnya dekat sama Tuhan, loh kok kamu tidak diberkati Tuhan? Betul? Loh kok kamu tidak diberkati Tuhan dengan anak? Tapi penantian yang puluhan tahun itu berakhir dengan kebahagiaan, yaitu akhirnya Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis. Jaraknya kalau kita baca sekitar 6 bulan antara kelahiran Yohanes dengan Yesus, sehingga Yohanes bisa terlebih dahulu melayani, lalu kemudian membaptis Yesus, betul? Di Sungai Yordan. Seandainya Elisabet kecepatan melahirin Yohanes Pembaptis, ceritanya bakal gubrah. Kalau seandainya Tuhan mengabulkan permintaan doa Imam Zakaria dan Elisabet untuk segera punya anak setelah mereka menikah, ceritanya mungkin berbeda. Seandainya tidak ada sensus penduduk yang dilakukan atas perintah Kaisar Agustus, mungkin Maria harus melahirkan Yesus di Galilea. Tapi semua pengandaian itu tidak terjadi. Kesimpulannya, waktu Tuhan adalah tepat. Salaman kiri dan kanan, waktu Tuhan tepat buat kita. Sambil senyum. Ya. Oke? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran mulia Allah, betapa besar jumlahnya. Amin. Jadi hari-hari kita ke depan ini sudah tertulis, Bapak Ibu. Tuhan sudah merancang buat kita. Rancangan Tuhan gimana? Ya, kalau kita baca 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, jadi kita aman bersama dengan Tuhan. Amin ya. Yang kedua,
Pelajaran yang kita dapat dari kisah para nelayan yang gagal menangkap ikan tapi kemudian menemukan kebahagiaan yang sejati dalam Yesus adalah saat mereka susah, saat kita susah, nantikan Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Caranya cari Tuhan. Cari Tuhan. Untuk bertanya, bukan maksa Tuhan untuk menolong kita sesuai mau kita. Cari Tuhan untuk tanya sama Tuhan dan bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti maunya kita. Kita buka Yesaya 55. Yesaya 55 Pak. Ayat 6 sampai 9. Coba saya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Ya, kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 6 sampai ayat 9. 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama di sini dikatakan cari Tuhan. Oke? Tapi masalahnya banyak orang sekarang ini ke gereja untuk sebagai hiburan. Cari gereja yang aslinya dingin, musiknya gegap gempita, MC dan singernya keren, ruangannya luas. Lalu habis gereja tinggal makan. Karena di lingkungannya ada banyak wisata kuliner. Kalau bisa gereja yang di mall gitu. Jadi sekalian jalan-jalan. Tapi tidak ada pengobatan. Nah, ayat 8 memang bilang cari Tuhan. Tetapi ayat 7-nya itu kita dikritisi oleh Tuhan supaya kita bertobat. Cari Tuhan itu bukan hanya minta Tuhan memberkati, tetapi tanya Tuhan apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita supaya kita mengerti jalan pikiran Tuhan, tidak menghalangi doa-doa kita. Firman Tuhan bagian dari bagian yang lain mengatakan, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu lah yang menjadi penghalang. Baik kita cari Tuhan untuk mau dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk kita perbaiki, apa yang Tuhan ingin untuk kita tinggalkan, apa yang Tuhan ingin untuk kita lepaskan. Cari Tuhan itu identik dengan bertobat. Nah, yang ketiga. Nah, ini yang seringkali gak masuk akal, yaitu bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan. Kita buka Mazmur 37 deh, salah satu. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Kalau Bapak Ibu sedang bersedih, saya rekomen baca Mazmur. Kalau Bapak Ibu lagi galau, saya rekomen baca Mazmur. Sebelum baca Amsal. Nanti kalau baca Amsal bisa stres soalnya malah. Dulu saya sering ngomong ya,
dulu waktu saya muda, saya memuja-muji Salomo. Karena dia itu begitu rohaninya, dan Tuhan bikin jadi kaya dan berhasil. Dan saya menganggap Daud itu kasar, temperamental, banyak bunuh orang. Orang salah-salah ngomong sama dia membunuh. Gitu. Meskipun dia pahlawan, tetapi semakin saya tua, terutama di masa jelang pensiun dan setelah pensiun, berbalik 180 derajat saya. Karena Yesus disebut anak Daud, bukan anak Salomo. Kenapa? Karena Daud adalah sahabat Tuhan. Begitu bersahabat dengan Tuhan. Daud marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, nangis ke hadapan Tuhan. Daud tuh biarpun preman, tapi gampang nangis di hadapan Tuhan. Tapi begitu dia naikkan doanya kepada Tuhan, di setiap akhir mazmurnya selalu dia memuji Tuhan. Ngerti maksud saya? Marah, kecewa, nangis ke hadapan Tuhan. Di awal mazmur itu atau di tengahnya, tapi di ujungnya selalu dia memuji Tuhan. Nah, itu dia. Enggak gampang. Bagi saya itu tidak gampang. Nah, mari kita lihat Mazmur tadi berapa? 37 ayat 3 sampai 5 ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi apa kuncinya supaya Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan? Coba dicari dari ayat 3 sampai 5 tadi. Apa kuncinya? Kerja keras, doa sampai jumpa litan. Ya itu benar dua-duanya. Tapi pembukanya adalah bergembiralah karena Tuhan. Yang ayat ketiga, Bang. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dunia ini kan mengajarkan kepada kita dari sejak kita kecil, kita bersyukur, bersukacita ketika kita mendapatkan apa yang menyenangkan hati kita. Belum? Kita bergembira ketika kita mendapatkan apa yang kita senangi. Kita bergembira ketika apa yang tampak sebagai sebuah kecelakaan tidak terjadi dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, kita bergembira, bersukacita, bersyukur ketika kita senang. Tapi firman Tuhan ini enggak gitu. Kita bergembira dulu, baru Tuhan akan berikan kepada kita. Coba, logikanya kan nggak masuk hitungan manusia. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa para motivator pun sekarang sudah ngajarin ini? Meskipun dasarnya mereka nggak ngerti, hanya sebagai slogan penyemangat saja. Anda harus yakin bahwa Anda akan berhasil. Anda akan berhasil. Impikan impian Anda. Kan saya dulu kerja di perusahaan MLM, tapi saya di bagian manajemennya. Kalau para leader saya, Bapak Ibu, misalnya dia ingin, bayangnya ingin kaya kan ya? Pengen punya rumah, itu gambar rumah, potretnya rumah yang mewah itu ditempel di
bilangnya tarik di atas tempat tidurnya. Mercedes misalnya dia pengen mobilnya, itu barang ditempel dalam langitnya. Apapun yang dia inginkan ditempel. Jadi maksudnya waktu tidur nih, mau tidur, melihat dulu. Saya masih bisa. Wah, dia sudah bayangkan saya masih bisa. Bangun tidur, melek, lihat lagi, gitu. Nah, jadi kalau dia mimpikan terus-terus, dia akan bisa mendapatkannya. Kalau wanita ditempel di kaca meja riasnya. Nah itu dari mana dasarnya? Mereka nggak ngerti, pokoknya itu motivasi buat mereka. Tapi kalau kita ngerti, tapi bukan seperti itu ya motivasinya ya, tetapi adalah gembira. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita, lebih dari apa yang bisa kita impikan. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, tidak pernah terpikirkan dalam hati, itu diberikan Tuhan. Tapi firman Tuhan ini bilang kuncinya bergembira. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baik. Nah, itu salah satu mengapa saya mengkampanyekan, bukan presiden dan wakil presiden, tapi mengkampanyekan kalimat-kalimat ini setiap kali saya melayani Tuhan di sini. Oke? Bukan jimat, bukan. Tetapi mengingatkan kita kembali hati kita bahwa bahagia itu adalah keputusan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita harus bergembira. Meskipun saat ini dompet saya tipis, saya sudah setahun lebih gak gajian Bapak Ibu, lebih ya dari Januari. Wah, makanya saya bilang saya sering baca Mazmur dan saya semakin mengalir lebih jauh. Ya. Harus percaya dulu. Ya. Nah, firman Tuhan kalau Bapak Ibu baca lagi Mazmur, bagian lain firman Tuhan bilang begini. Pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita akan seperti orang yang bermimpi. Kita akan penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita. Jadi nantikan Tuhan. Hasilnya tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan, tapi pasti yang terbaik buat kita. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Nah, kali ini Kak Rita yang memimpin doa kita, karena Pak Yohanes sudah ada. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap percaya setia kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala kehidupan kami, di tengah kehidupan kami yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan, tapi kami diajarkan tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami, Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami. Dan biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau akan memberikan segala sesuatu yang tepat waktunya Tuhan, waktunya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami semakin ke depan berjalan bersama dengan Engkau dan berharap bersama dengan Engkau, dan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, atau mengandalkan kekayaan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya saat ini juga Engkau membuatkan setiap kami, Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami, dan kami Tuhan dan tempat ini Tuhan, kami boleh semakin berbarui menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba yang sudah memberitakan firman di hari ini buat Bapak Adri, biar Engkau juga berkati dia segala
apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, biar kuasa pertama di dalamnya. Kami percaya Tuhan kekuatan, harapan Kau berikan kepada dia untuk tetap setia mengandalkan Kau Tuhan, apapun yang mungkin saat ini belum dilihat oleh matanya, tapi kami percaya Bapak mata Engkau melihat terlalu jauh dengan hamba ini dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berkati Bapak Adri dan juga Mbak Dewi dan anak-anak, biarlah hidup mereka Tuhan semakin hari boleh diberkati dan di dalam hidup mereka juga boleh memberkati orang-orang sekitar mereka. Terima kasih kepada surga, Engkau juga memberkati Bapak Gembala dan keluarga Bapak di dalam pelayanan mereka. Biarlah dalam pelayanan Bapak Gembala juga diberikan kesehatan dan di dalam hidupnya segala pergumulan yang dihadapi Engkau tolong. Engkau mampukan dia untuk dia menghadapi segala sesuatu yang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga buat Engkau juga berikan kekuatan buat Ibu Gembala dalam pekerjaannya dan juga anak-anaknya Tuhan dalam masa muda mereka, dalam kekuatan mereka. Engkau jadikan mereka berhasil Tuhan, mereka boleh memiliki hikmatnya 10 kali lipat dari anak yang tidak mengenal Engkau Bapa, dan kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Juga seluruh jemaat GKI Silo Tuhan di tempat ini, baik yang hadir pada hari ini Tuhan maupun yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, mungkin mereka mengikuti secara online atau dimanapun mereka berada, biarlah Engkau menolong mereka Tuhan, menolong setiap keluarga jemaat GKI Silo dimanapun mereka berada, memberkati mereka Tuhan, keluar masuk mereka, Engkau berkati apa yang jadi perkumpulan harapan mereka juga Engkau ada di dalamnya, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan Engkau cukupkan. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya hari ini berkat Allah turun atas setiap kami. Tuhan berkati kami, firman Tuhan yang kami dapat hari ini menguatkan kami, dan kami juga percaya keluarga kami dimanapun mereka berada Engkau beserta dengan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami mau persembahan ada di belakang. Kita akan bergantian untuk memasukkan persembahan dalam kantong, dan kita akan menyambut persembahan kita dengan pujian baku dari kita. Thank you.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah boleh berkumpul di rumah-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman ini memberi kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami sudah boleh memberi persembahan. Semua berkat yang sudah Kau limpahkan bagi kami dan Kau kembalikan ke dalam kehadiran kita. Biarlah Kau pakai persembahan ini Tuhan untuk sarana pelebaran kerajaan. Engkau pakai untuk kemuliaan. Biarlah kami juga boleh terus mengucap syukur atas kebaikan Engkau yang sudah memelihara kami. Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, dan juga setiap anak-anak Tuhan di mana mereka berada. Tuhan, mari Kau berkati kami semua, Kau puaskan kami dengan firman-Mu, kekuatan kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau, dengan menerapkan apa yang Kau ajarkan dalam firman Tuhan. Bukan hanya kami sebagai anak-anak Tuhan, namun kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang yang belum mengenal Engkau boleh melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan, dan mereka percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat manusia yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada, sehingga mereka pun juga boleh mengikut Engkau. Itu harapan kami Tuhan, itu harapan kami. Biarlah kami tidak merasakan sukacita kami ini kami pegang sendiri Tuhan, namun sukacita Allah Bapa surgawi kami boleh bagikan dan kami boleh sebarkan kepada orang lain yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Kau memberkati kami satu persatu. Kau memelihara kesehatan kami Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan di dalam keyakinan kami di dalam Engkau Tuhan, Engkau memberkati kami dari kami. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami masing-masing. Dan Kau menyertai kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat, pertolongan, dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sudah melakukan pesta demokrasi, pemilu sudah kami langsungkan, dan hasil sudah kami dapat. Biarlah calon pemimpin kami ini Tuhan boleh Kau pakai, Tuhan mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, boleh Kau pakai untuk menyejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia juga boleh semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati setiap proses yang akan dilakukan oleh bangsa dan negara kami Tuhan. Kau memberkati bangsa Indonesia dengan damai, sukacita dan damai sejahtera untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati yang damai untuk setiap rakyat Tuhan, dan Kau menghapuskan segala kekecewaan yang mungkin mereka mengharapkan hal yang lain. Namun Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau pilihkan menjadi pemimpin kami itulah yang terbaik untuk kami dan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan pengakuan di mata suri. Kita akan bangkit berdiri, dan masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari kami, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk
memberkati ruangan yang kita. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Kudayung Dayung menuju ke surga. Bapa di surga, kami bersuka cita hari ini karena Tuhan sudah memberkati persekutuan kami, baik itu melalui puji-pujian dan juga firman yang menggugah kami dan memberikan semangat bagi kami supaya kami terus mengandalkan, karena firman itulah yang memberi kehidupan bagi kami di hari ini maupun di hari akan datang. Terima kasih ya Bapak, Tuhan memberkati Pak Adrindra Mogolon yang sudah menyampaikan kebenaran firman, sebab Tuhan menentukan segala kebutuhan dan keperluannya, dan Tuhan juga memberkati usahanya di warung SKI. Tuhan terus menopang baik untuk modal maupun juga pembeli supaya mereka boleh datang ke tempat usaha ini dan mereka boleh menikmati pelayanannya dengan baik. Tuhan memberkati karyawannya yang bekerja keras untuk membangun usaha ini. Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga Ibu Dewi dalam pekerjaannya dan juga sebagai ibu rumah tangga, Tuhan menolong sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati usaha-usaha kami dan juga memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, seperti firman bahwa kami akan diberkati melebihi dari apa yang kami pikirkan, karena Tuhan mengetahui dengan pasti segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami baik dalam sekolah mereka di
tingkat yang rendah sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan memberkati supaya anak-anak kami berhasil dalam pendidikannya dan mereka boleh menjadi penerus bagi keluarga kami, menjadi penerus bagi gereja, dan juga menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, terpujilah Engkau. Kami akan berpisah satu sama lain untuk kembali ke keluarga kami. Tuhan memberkati supaya di keluarga kami ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, kita kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.